yang terhormat, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, Hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, serta teman-teman yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja hanya untuk Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salawat bertangkaikan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang bos ilmu dan akhlak. Oleh karena itu, di dalam Musyabaqah Syariatul ini kami mengambil tema yang berjudul Ilmu dan utamaannya. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, marilah bersama-sama kita mendengarkan bacaan Quran surat Al-Alaq, surat yang turun pertama sebagai penerang alam semesta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Itulah 5 ayat pertama yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Ayat ini menjelaskan salah satu hikmah. Ayat ini menyebutkan yang akan merubah paradigma manusia tentang betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Melalui ayat ini juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat manusia, terkhususnya umat Islam, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membaca. Membaca tidak hanya dilafazkan secara A, I, U, E, O saja, namun dalam arti yang lebih luas lagi, membaca adalah meneliti, mengobservasi dan mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Dengan kata lain, membaca adalah usaha guna memajukan peradaban umat manusia, terusnya umat Islam itu sendiri. Jadi, menuntut ilmu merupakan salah satu perintah yang ditekankan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, di saat kita menuntut ilmu, pastinya kita mendapatkan hikmah dan hikmah yang begitu banyaknya, sesuai dengan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antaramu dan
orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menyebutkan salah satu hikmah orang yang berilmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Orang yang beriman dan berilmu memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan orang yang tidak beriman dan tidak berilmu. Dengan ilmunya pastinya ia akan membedah apa maksud dan tujuan dari hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu terlihat jelas sekali perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, adakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Sebelum kami akhiri, marilah bersama-sama kita mengulang kembali sejarah umat Islam di masa kejayaannya. Ya, di mana umat Islam dahulu kalanya menjadi pemimpin di dunia ini. Di saat Bani Umayyah, Bani Abbasiyah menjadi tolak ukur peradaban manusia. Banyak sekali orang-orang Eropa yang datang ke Jazirah Arab hanya untuk menuntut ilmu. Namun, semua itu berbalik 180 derajat. Yang awalnya umat Islam percaya, kini tertinggal. Salah satu faktornya adalah kurangnya perhatian kita terhadap ilmu pengetahuan. Untuk itu, umat Islam harus kembali lebih giat lagi dalam menuntut ilmu yang dilandasi Al-Quran dan Hadis. Ta'allam walaysa al-mar'u yuladu 'aliman walaysa aw 'ilmin kaman huwa jahil. Belajarlah, karena tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu, dan tidaklah sama antara orang yang berilmu dengan orang bodoh. Tidak ada awalan tanpa adanya akhiran. Oleh karena itu, cukup sampai sini saja. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq.